45. Angka 45 buat lo apa sih, bro? Ya, jadi angka 45 itu sebenarnya adalah angka di mana transisi dari seseorang yang dahulunya mengalami proses kehidupan yang ada di bawah dan akhirnya saat ini sedang mengalami satu proses perkembangan di dalam kehidupannya. Karena 45 itu kalau di jumlah ada angka 4 dan angka 5. Kalau di jumlah itu nilainya 9. 9 itu adalah angka paling sempurna di dalam kehidupan kita gitu. Karena nggak ada angka yang lebih besar dari angka 9 dalam hitungan satu digit begitu. Jadi kita memaknainya angka 9 ini adalah titik balik. Titik balik di mana kita menjadi seseorang yang lebih baik di kemudian hari gitu. Jadi ada tagline Legend Never Age ini, bro. Mana? Legend Never Age. Itu dibuat oleh editor kita. Jadi itu kalau gua malah bukan Legend Never Age, tapi Legend Forever. Bagaimana menjadi seseorang yang selalu bisa menciptakan sejarah berarti melekat di hati orang. Itu yang sebenarnya yang kita pengen lakukan ke masyarakat. Itu sih sebenarnya. Tapi di umur 45 ini Bang Babu masih ada yang hal ini dicapai lagi atau gimana, Bang? Dalam usia 45 kalau dibilang hal yang ingin dicapai, semua manusia ingin selalu mendapatkan sesuatu hal yang lebih. Kan begitu. Saya selalu pengen mendapatkan lebih, keinginan selalu ada. Tetapi konsep dari kehidupan itu adalah kuncinya bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, bersyukur dengan apa yang selalu kita lewati begitu ya. Dan siap untuk bersyukur dengan apa yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Jadi konsepnya adalah bersyukur poinnya. Jadi bukan lagi kita berbicara nanti di usia 45 ini apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita harapkan untuk di kemudian hari. Intinya apapun yang sudah digariskan oleh Tuhan, maka itu perlu untuk kita syukuri. Maka itu yang harus selalu kita jadikan sebagai bagian daripada ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang selama ini menciptakan kita. Menurut gua begitu kita bangun tidur, nggak ada alat oksigen di kiri, di kanan, kita jari-jari bisa kita gerakkan, kedua bola mata kita bisa kita lihatkan, nafas selalu bisa kita hirup. Itu adalah hal yang selalu diharapkan oleh semua orang. Mungkin banyak orang yang di luaran sana tidak mendapatkan hal itu. Sehingga menurut saya itu adalah hal yang paling penting untuk kita syukuri saat ini, dan itu menjadi harapan utama kita. Maka saya selalu bilang bahwa dengan diberikan kesehatan, dengan diberikan kecukupan di dalam hidup, itu sudah menjadi hal yang utama gitu. Jadi kita nggak mau muluk-muluk minta sama Tuhan gitu. Angka 9 akan yang tertinggi. Semakin tinggi pohon, semakin tinggi tepaannya. Ini di umur 45 ini, 4 tambah 59 ini, ada masalah yang sedang dihadapi. Lu harus lebih bijak lagi seperti apa? Gini ya, masalah yang kemarin yang katanya kita dilaporin apa segala macam gitu ya. Jujur aja itu kita tidak anggap. Kita sama sekali tidak anggap dan tidak mentanggapi gitu. Kenapa? Karena bagi kita mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang tidak bersyukur, berterima kasih dengan apa yang mereka sudah dapatkan dari saya gitu loh. Sehingga menurut saya there's nothing gitu loh. Mereka nggak ada apa-apanya gitu loh. Intinya mereka mau melaporkan kayak mau mereka menggunakan upaya hukum. Saya selalu bilang mereka itu ini mereka. Jadi udahlah, lupakan mereka. Kita lihat aja, bertaruh aja apa yang akan terjadi nantinya di kemudian hari. Kita akan lihat nantinya seperti apa. Hari ini saya berada di organisasi yang namanya Perkumpulan Advokatan Indonesia, PAI itu, yang meminta saya tetap bertahan itu ratusan anggota yang sudah jelas-jelas merasa terjolimi oleh orang-orang itu. Kan gitu? Yang sudah merasa gerah, sudah merasa dirinya itu muak gitu. Dengan apa yang mereka selama ini alami. Mulai dari adanya dugaan pemerasan, adanya dugaan pelecehan, adanya dugaan diminta-mintain uang. Siapa sih yang nggak gerah dengan hal itu? Kalau mau uang, sampaikan aja ke gua. Jangan seakan-akan mau uang tapi dengan gaya-gaya begitu gitu loh. Jadi kan memalukan. Dan hari ini kan faktanya terbuka semua. Korban-korbannya speak up kok. Jadi nggak perlu gua untuk effort besar melawan mereka. Mereka itu nggak ada apa-apanya. Intinya itu aja. Nggak level
udahlah, nggak ada level gua. Justru mendengar nama mereka mengganggu mood gua di hari ulang tahun gua. Itu sih. Kabar saja. Goalsnya buat lo apa goalsnya? Nggak ada goals ya, justru. Umur 45 ini goalsnya buat lo? Oh oke. Umur 45, goals gua adalah bisa tetap mempertahankan kebahagiaan di dalam keluarga gua. Satu, yang kedua. Yang kedua adalah gua bisa membuat para anggota, para advokat yang tergabung di PAI nyaman dan bisa memperjuangkan aspirasi mereka. Hanya itu. Nggak ada lain. Sekarang gini lah, kita secara finansial, gua berhasil membuat hidup gua nyaman. Tapi apa yang sudah gua perbuat untuk orang lain? Nggak ada. Maka gua menggunakan jalan ini untuk berbuat bagi banyak orang. Angka 9 itu angka sempurna. 4 tambah 5, 9. Angka 9 itu adalah angka sempurna. Untuk menyempurnakan hidup kita harus berbuat untuk orang lain. Berbagi dengan apa yang kita miliki, kita bisa sampaikan kepada orang lain. Orang lain bisa ikut menikmati apa yang kita rasakan. Itu baru namanya sempurna. Kalau kita terlihat flexing, seakan-akan kita heboh sendiri, seakan-akan kita punya ini, punya itu, tapi orang lain hanya bisa nonton. Orang lain hanya bisa melihat. Ya itu menurut gua justru hanya hanya membuat orang-orang patah semangat. Justru kita harus membuat satu gerakan untuk orang-orang bisa termotivasi dengan apa yang kita lakukan. Itu sih poin. Lalu Bang, di umur 45 tahun ini dan baru saja beberapa waktu lalu Kak Ray diangkat menjadi ketua PAI, apakah ini menjadi kado terbesar dan kebahagiaan untuk Bang Pablo juga, Bang? Gini, gua dan Kare tidak ada nafsu sedikit pun untuk menguasai satu buah organisasi. Mau dia jadi ketua umum, mau jadi anggota biasa, nggak ada. Yang membuat kita itu mau bertahan di organisasi ini, yang membuat Kare akhirnya mau bertahan di PAI, murni karena desakan para anggota. Kalau nggak ada anggota-anggota yang lain, ngapain kita? Hidup gua udah cukup nyaman, gua bisnis, gua duduk, tiap siang duduk-duduk aja, tidur, bangun pagi, duit masuk kok. Ngapain kita harus pusing-pusing gitu loh untuk mikirin organisasi? Kita melakukan itu murni karena banyak sekali anggota-anggota yang meminta, berharap adanya perubahan di dalam dunia advokat ini. Meminta agar organisasi yang justru menjadi wadah satu-satunya bagi mereka ini bisa menjadi wadah yang profesional. Nggak sembarangan. Nggak asal-asalan dikelola, nggak sembarangan ketua umum bisa minta-minta uang. Itu kan sebenarnya poinnya. Maka karena apa yang diinginkan oleh anggota, kami hari ini mengakomodir dengan cara kita mempersiapkan wadah tersebut menjadi sebuah wadah advokat yang dapat menjadi wadah organisasi terbesar di Indonesia. Nah, mau dilakukan, ada saja halangan. Halangannya apa? Ya dari pihak-pihak yang katanya tidak terima. Intinya orang tersebut sudah dipecat kok. Mantan ketua umumnya sudah dipecat. Hari ini mereka sudah melakukan satu pelanggaran yang luar biasa. Mereka melakukan perubahan terhadap Ahok tanpa ada konfirmasi. Maka siap-siap pidana akan menjemput mereka satu persatu. Itu poin. Oke, terakhir dari gua, berarti umur 45 ini lebih dalam artian lebih gue cuma pengen hidup ya udah untuk berbagi sebanyak-banyak kayak gitu. Atau membantu sosial lah. Gini, berbagi sebanyak-banyaknya, kita mau berbagi berapapun ke orang-orang, uang itu bisa habis. Yang namanya materi itu bisa habis. Tapi bagaimana kita menyiapkan satu bentuk wadah agar wadah tersebut bisa bermanfaat bagi orang banyak tanpa harus ada gua. Jadi suatu saat nanti gua nggak ada pun, orang-orang ini tetap bisa menjalankan wadah tersebut dengan dengan baik begitu. Tanpa harus berpatokan kepada seorang Pablo Benua. Itu kan poinnya. Makanya gua bukan menciptakan satu hal yang mana hal tersebut hanya membuat mereka itu bersosial, kita kasih mereka uang, mereka terima, clear. Nggak perlu. Tapi kita siapkan pancingnya supaya mereka bisa membuat hidup mereka itu berkembang tanpa harus ada atau tidaknya Pak.